tree. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru PAI yang saya hormati, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisi-kisi dari pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 16, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakat pada masa Nabi. Nah, di sini mulai masuk ke sejarah kebudayaan Islam. Ya, ini levelnya adalah C5 dan tingkat kesulitannya sedang. Nah, di nomor 16 ini, ya, kita langsung coba ke pertanyaannya. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar setelah peperangan? Nah, kira-kira ini perlu dibaca lagi nggak narasinya? Ya, nah boleh ya kita coba baca dulu narasinya ya. Mungkin ini ada kaitannya. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Nah, di sini setelah peperangan, ya, karena Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Nah, kira-kira ini kisi-kisinya nih. Apa nih kira-kira jawabannya? Apakah A. Mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab? Atau B. Mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Utsman bin Affan? Atau C. Mengumpulkan lembaran hadis dari para penghafal hadis atas usulan Umar bin Khattab? Atau D. Mengumpulkan lembaran hadis dari para penghafal hadis atas usulan Utsman bin Affan? Atau E. Menyantuni keluarga para sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut? Nah, kira-kira apa nih kebijakan dari Abu Bakar setelah peperangan yang mengakibatkan banyak hafal Al-Quran itu terbunuh? Kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, selanjutnya di sini, di bagian terakhir nih, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad sehingga banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Nah, kemudian yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar setelah peperangan, beliau membuat kebijakan untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Indikator nomor 17, di sini diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ini ya, kita harus tahu nih tentang sejarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bagaimana perkembangan dakwahnya, pendidikannya, dan juga kebudayaannya. Ya, ini bisa luas berarti ini pertanyaannya ya. Bapak Ibu harus sering baca tentang sejarah para sahabat ini. Nah, ini levelnya C5 dan tingkat kesulitannya adalah sedang. Contoh soalnya, kira-kira pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Akan tetapi, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti dikarenakan titik-titik. Nah, apa alasannya nih? Apakah A. Masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju? Atau B. Para sahabat sangat bersemangat dalam mencari ilmu ke berbagai negara? Atau C. Masyarakat muslim telah menaklukkan negara Eropa yang telah maju dalam ilmu pengetahuan? Atau D. Masyarakat muslim menyebar ke negara barat yang telah maju? Atau E. Masyarakat muslim banyak yang menimba ilmu di Amerika? Nah, kira-kira ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika mereka hanya disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kemajuan Kutab atau pendidikan Kutabnya? Ya, di sini pilihannya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya ya. Oke, kita akan coba bahas. Nah, ini untuk strateginya ya. Ini ada dakwah bilisan, bitadwin, bilyad, binhal, dan uswatun hasanah. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Kemudian di sini, ini ada tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa Abu Bakar. Nah, untuk pembahasan yang tadi, ya, ini ada juga di sini, ya. Kita lihat, nah ini nih,
di bagian terakhir di paragraf pertama. Kemajuan Kutab meskipun tidak terlalu pesat dikarenakan masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk mempelajari hal-hal yang mendasar. Nah, meskipun berkutat dengan kondisi-kondisi ini ya, gerakan kaum munafik, menumpas nabi palsu dan lain sebagainya, tapi Kutab ya, karena di sini masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya, di sekitar Arab, dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju, maka di sini diperlukan Kutab ya, tadi seperti yang disampaikan. Itu untuk apa? Untuk mempelajari hal-hal yang mendasar, karena di luar Arab itu masih belum tahu bagaimana tentang cara wudhu, sholat, puasa, kemudian bagaimana membaca, menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, itu masih belum tahu, sehingga diperlukanlah Kutab ini. Nah, inilah yang menyebabkan Kutab ini berkembang. Ya, kenapa bukan yang pilihan lain? Di sini pilihan lain ya, ini sudah terlalu luas ya. Di zaman Abu Bakar ini belum terlalu luas untuk penyebaran wilayahnya ya. Seperti yang B ini mencari ilmu ke berbagai negara. Ini belum ya, di masa Abu Bakar ini belum ke berbagai negara. Kemudian ke negara Eropa juga belum. Ke negara Barat apalagi ke Amerika juga sama. Nah, ini kita juga harus tahu ya. Meskipun tadi di indikatornya adalah tentang perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, tapi kita juga harus tahu bagaimana perluasan wilayahnya. Ya, kalau kita sudah tahu perluasan wilayahnya, berarti kita akan menjawab yang A, karena jawaban-jawaban yang lainnya ini sudah terlalu luas. Ya, penaklukan wilayahnya di masa Abu Bakar. Jadi jawabannya adalah yang A, ya, masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Untuk yang lainnya, nah ini silahkan. Ada strategi dakwah Umar bin Khattab dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya. Kemudian di sini ada juga ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Indikator nomor 18 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab tersebut. Nah, ini baru tentang perluasan wilayah dan perkembangan dakwahnya. Jadi ini level C4 dan tingkatnya adalah sulit. Nah, di sini nomor 18, perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kipti, yang sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Hal yang menyebabkan suku bangsa Kipti ini mengharapkan bantuan orang Islam adalah apa? Nah, jadi ini alasannya apa? Penyebabnya bahwa suku bangsa Kipti ini mengharapkan bantuan dari Umar bin Khattab, ya, terutama orang Islam pada umumnya. Nah, apakah A, terjadi bencana alam? Atau B, terjadi perang Yarmuk? C, terjadi peperangan di Ajnadin? D, terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi? Atau E, terjadi kelaparan yang mengakibatkan peperangan? Nah, kira-kira apa nih jawabannya Bapak Ibu semuanya? Oke, untuk pembahasannya. Nah, pembahasannya penaklukan wilayah Abu Bakar itu baru sampai Irak, Persia, dan Syria. Ya, sedangkan Umar bin Khattab ini penaklukannya 2 kerajaan besar yang cukup menyengsarakan rakyat, yaitu Romawi dan juga Persia. Ya, nah, wilayah Romawi ini Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir, serta wilayah Persia seperti Qadisiyah, Jalula, Madain, dan Nahwa. Nah, jadi di sini yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu adalah bangsa Romawi dan juga Persia, karena mereka cukup menyengsarakan rakyatnya. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa suku bangsa Kipti mengharapkan bantuan dari orang Islam. Jadi jawabannya adalah yang D, karena terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi. Jadi sekali lagi saya memberikan tips ya, tidak hanya mempelajari tentang kisi-kisi ini, tapi juga membaca hal-hal lainnya yang berkaitan tentang indikator itu, gitu ya. Indikator nomor 19 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perkembangan dakwah dan perluasan wilayah. Ya, ini levelnya adalah C5, kemudian tingkatnya adalah sedang. Utsman bin Affan di sini melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan beberapa daerah seperti Siprus, Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fars, dan Kerman.
Nah, wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah adalah wilayah titik-titik. Nah, di sini kita juga harus tahu ya tentang kondisi kota-kota atau daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Utsman bin Affan atau oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, Siprus seperti apa, Armenia seperti apa, Tripoli, Kufa, Kerman. Jadi memang untuk sejarah kebudayaan Islam ini, sekali lagi, saya memberikan tips untuk banyak membaca sejarah kebudayaan Islam. Ya, bagaimana ini kondisi-kondisi daerahnya? Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu boleh men-screenshotnya. Ya, di sini ada perkembangan dakwahnya. Nih, nah, untuk perkembangan dakwah untuk Utsman bin Affan di bagian terakhir nih ada perluasan wilayah Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan usaha penaklukan Persia. Ya, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Setelah ditaklukkannya antara lain ada Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus atau kaya akan hasil buminya. Nah, ini Pulau Siprus ini yang kaya akan hasil buminya. Gitu. Jadi tadi tentu saja jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi Siprus inilah yang kaya akan hasil buminya. Indikator nomor 20 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada pemerintahan atau kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Nah, ini bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini levelnya adalah C5, tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, di sini dari kondisi sosial tersebut yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah titik-titik. Ini kita lihat dari akhirnya dulu ya. Nah, kira-kira ini perlu nggak kita baca ke awal lagi? Perlu ya. Nah, di sini kita baca juga di masa pemerintahan sahabat Nabi terhadap kondisi sosial seperti kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah. Nah, memecat sebagian besar gubernur yang korupsi, membenahi dan menyusun arsip negara, mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka, dan menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni. Nah, ini apakah A, kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah? Atau B, memecat sebagian besar gubernur yang korupsi? Atau C, membenahi dan menyusun arsip negara? D, mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka? Atau E, menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni? Nah, di sini sebenarnya ada ya, dari kondisi sosial tersebut yang terjadi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi yang terjadi pada masa Utsman bin Affan itu yang mana? Ini yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, yang di masa Utsman bin Affan ini yang mana? Gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, ini kondisi sosial masyarakat Utsman bin Affan. Kita bisa baca ya di sini ya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah, kecuali harus dengan izin dan untuk waktu tertentu. Dan banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Akan tetapi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Nah, kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasa terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Nah, di sini ya, ini sudah ketahuan nih jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah. Baik, Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.